kita akan belajar tentang gangguan makan. Nah, gangguan makan kalau di ICD-10 ini dia itu adalah F50 ya. Nah, untuk F50 sendiri sebenarnya dia terdiri atas dua sindrom utama, yaitu anoreksia nervosa dan juga bulimia nervosa. Nah, tapi ada juga beberapa gangguan yang bisa dimasukkan ke dalam F50 selain itu, yaitu misalkan ada F51 untuk anoreksia nervosa tak khas, F53 untuk bulimia nervosa tak khas, kemudian F54 untuk makan berlebih yang berhubungan dengan gangguan psikologis lain, F55 untuk muntah berlebih yang berhubungan dengan gangguan psikologis lain, kemudian F58 untuk gangguan makan lainnya, dan juga F59 untuk gangguan makan YTT. Oke, kemudian kita bahas tentang F50 atau anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa itu adalah suatu gangguan yang ditandai oleh penurunan berat badan yang disengaja, yang dimulai dan atau dipertahankan oleh pasien. Jadi pasiennya ini tuh sengaja emang ingin menurunkan berat badannya, tapi sampai ke tahap yang sangat ekstrim karena menjadi gangguan gitu. Nah, kemudian setelah berat badannya turun ini, ya dia berusaha untuk mempertahankan berat badannya itu tuh ya sesuai dengan yang dianggap ideal itu, padahal sebenarnya itu bukan berat badan yang ideal. Nah, kemudian si anoreksia nervosa ini merupakan sindrom independen karena gambaran klinisnya itu sebenarnya mudah untuk dikenali, dan beberapa pasien yang tidak dapat sembuh dari anoreksia nervosa ini menunjukkan gejala anoreksia nervosa yang kronis. Untuk penyebabnya sendiri itu sebenarnya belum terlalu diketahui, tapi bisa jadi karena interaksi sosiokultural. Misalkan ada suatu negara yang mempunyai standar kecantikan kalau wanita itu tuh ya harus kurus gitu, berat badan yang ideal itu ya 45 kg, tingginya sekian gitu. Nah, itu juga bisa menyebabkan gejala anoreksia nervosa ini, supaya ya orang ingin diterima di masyarakat, agar dia diterima ya dia harus cantik gitu. Nah, untuk dia harus cantik ya dia harus mengikuti standar kecantikan yang ditentukan oleh masyarakat di suatu negara tersebut gitu. Kemudian anoreksia ini juga bisa disebabkan karena faktor biologis. Ada beberapa orang yang dia itu memang nggak bisa gemuk gitu kan. Nah, itu juga bisa menyebabkan anoreksia nervosa gitu. Dalam artian misalnya gini, manusia itu kan tubuhnya macam-macam ya. Ada yang metabolismenya cepat, ada yang metabolismenya lambat gitu. Ada orang yang makan dikit gemuk, ada orang yang makan banyak tapi nggak gemuk-gemuk gitu. Nah, kemudian bisa juga karena masalah psikologis, misalkan dia depresi atau ada suatu trauma tertentu yang menyebabkan dia akhirnya jadi anoreksia nervosa, itu juga bisa, atau kepribadian yang lemah gitu. Nah, anoreksia nervosa itu pasiennya cenderung untuk picky eater. Jadi dia itu pilih-pilih makanan, dia menentukan sendiri dietnya itu harus yang kayak apa, karena saking takutnya dia untuk menjadi gemuk. Biasanya dia akan melakukan restriksi makanan. Jadi ada tipe anoreksia nervosa yang restriktif gitu. Terus ada juga tipe yang orang anoreksia yang melakukan olahraga ekstrim karena dia takut gemuk, ya udah dia harus olahraga yang ekstrim, misalkan kardio lebih dari 2 jam, terus habis itu dia lanjut lagi sepedaan, terus lanjut lagi berenang. Nah, kayak gitu. Tujuannya ya supaya berat badannya itu tuh tetap ideal di mata dia gitu. Kemudian ada juga tipe yang melakukan induksi muntah gitu, tipe anoreksia yang sengaja untuk memuntahkan makanan yang sudah dikonsumsinya. Nah, tapi picky eater, olahraga ekstrim, dan induksi muntah ini bisa menyebabkan kekurangan gizi kan ya. Nah, terus kalau orang kekurangan gizi, otomatis kan fungsi tubuhnya juga tidak akan bekerja kan. Dia juga bisa mengalami gangguan hormon, bisa mengalami gangguan metabolisme sekunder. Kemudian komposisi tubuhnya tuh bisa juga berubah gitu. Terus karena dia menginduksi muntah, dia bisa menyebabkan gangguan elektrolit. Karena terlalu banyak yang dia muntahkan, elektrolitnya juga ikut terbuang, akhirnya ya terjadi gangguan elektrolit. Nah, diagnosis bandingnya bisa depresif. Jadi ada beberapa orang yang ketika dia depresi, akhirnya dia nggak mau makan gitu. Terus akhirnya berat badannya sangat menurun. Nah, itu harus dibedakan dengan anoreksia.
Kalau anoreksia ini kan emang sengaja nggak mau makan kan, karena takut gemuk. Jadi belum tentu orang dengan anoreksia ini tuh depresi tuh belum tentu. Tapi orang depresi bisa menyebabkan anoreksia juga pada akhirnya. Kalau misalkan dia tipe depresi yang sampai nggak mau makan gitu. Kemudian obsesif, misalkan ada orang yang terobsesi punya tubuh yang sangat langsing, akhirnya dia ya melakukan restriksi makan itu juga bisa. Kemudian gangguan kepribadian, penyakit somatik berat kronis, misalkan kayak kanker, terus TB itu kan bisa menyebabkan penurunan berat badan ya. Terus tumor otak atau gangguan intestinal itu kan juga bisa menyebabkan penurunan berat badan. Ada beberapa gangguan intestinal yang dia bisa menyebabkan muntah yang berlebihan, itu kan juga salah satu gejala anoreksia nervosa ya, jadi harus dibedakan juga. Kemudian untuk penegakan diagnosisnya sendiri itu anoreksia nervosa ini berat badannya itu tetap 15% di bawah normal atau indeks massa tubuhnya itu tuh 17,5 atau kurang. Nah, IMT-nya ini dihitung dengan cara berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter yang dikuadratkan. Terus yang kedua, si penderita anoreksia itu akan melakukan pengurangan berat badan yang dilakukan sendiri dengan menghindari lemak dan salah satu atau lebih dari hal berikut, misalkan merangsang muntah dengan memasukkan jarinya, merangsang pengeluaran makanan, terus olahraga ekstrim, terus makan obat nafsu makan, penekan nafsu makan, atau juga bisa mengonsumsi diuretika. Terus dia itu tuh punya distorsi citra tubuh gitu, jadi dia punya berat badan yang dia anggap sebagai ideal, dia terlalu takut untuk gemuk, terus menilai dirinya itu tuh terlalu berat gitu. Terus habis itu ada gangguan endokrin luas. Kalau pada wanita dia bisa menyebabkan amenorrea atau tidak menstruasi. Terus kalau pada pria bisa menyebabkan kehilangan minat seksual atau impotensi. Nah, terus selain itu dia juga bisa menyebabkan kenaikan hormon pertumbuhan atau sekresi insulin yang abnormal. Kalau misalkan anoreksianya ini terjadi pada masa prapubertas, maka anak dengan anoreksia ini bisa menyebabkan pubertasnya menjadi tertunda. Kalau perempuan ya dia akan terlambat untuk menarche atau mens pertama kalinya akan telat gitu. Kemudian bisa juga pertumbuhannya berhenti. Atau pada anak laki-laki bisa juga genitalianya tetap kecil, atau pada anak perempuan buah dadanya jadi tidak berkembang gitu. Tapi kalau misalkan anak dengan anoreksia ini mendapatkan terapi segera, akhirnya dia sembuh dari anoreksianya, dia tetap masih bisa mencapai pubertasnya ya walaupun telat itu tadi. Ya intinya agar pubertasnya terkejar, agar pubertasnya tercapai, maka anoreksianya harus ditangani dulu gitu. Nah, untuk anoreksia nervosa, kelima hal ini ya itu harus terpenuhi. Kalau misalkan ada satu atau lebih dari 5 ciri utama ini tidak ditemukan, maka itu nanti tergolong ke dalam anoreksia nervosa tak khas gitu. Walaupun tampakan klinisnya udah jelas anoreksia, tapi kalau ada satu atau lebih nggak ditemukan dari yang diagnosis ini ya dia masuk ke dalam F51, anoreksia nervosa tak khas gitu. Nah, pada pasien yang punya semua gejala utama ini, tapi tarafnya ringan, itu juga bisa dikategorikan sebagai anoreksia nervosa tak khas. Lalu setelah itu ada F52 atau bulimia nervosa, yaitu suatu sindrom yang ditandai oleh serangan berulang, perilaku makanan berlebih, dan preokupasi berlebihan perihal berat badannya, sehingga pasien menggunakan cara yang sangat ketat untuk mengurangi efek menggemukkan dari makanan. Bedanya bulimia nervosa dengan anoreksia nervosa adalah anoreksia kan dia sengaja menurunkan berat badannya, dia takut makan, jadi dia merestriksi makanannya atau nggak makan sama sekali. Tapi pada pasien bulimia ini, dia itu tuh tetap masih mau makan gitu. Jadi berat badannya tuh bisa aja normal atau bahkan bisa aja malah obesitas berlebihan gitu. Tapi dia itu setelah dia makan berlebihan, makan tak terkontrol, karena nafsu makannya kan besar sekali ya, tidak terkontrol. Setelah makan dia akan merasa bersalah. Nah, karena dia merasa bersalah, dia berusaha untuk mengeluarkan makanannya, mengurangi efek menggemukkan dari makanannya itu. Caranya gimana? Ya caranya mirip-mirip kayak si anoreksia. Misalkan dengan cara muntah, mengonsumsi pencahar, puasa, terus memakan obat penekan nafsu makan, mengonsumsi preparat tiroid atau diuretika gitu.
Nah, si bulimia ini juga bisa merupakan sekuele atau gejala sisa dari anoreksia nervosa. Misal, pasien ini awalnya didiagnosis dengan anoreksia. Dia mendapat terapi, akhirnya dia membaik, berat badannya naik, menstruasinya timbul kembali. Setelah itu, dia itu mempunyai kecenderungan untuk pengen makan terus, makan berlebihan, keinginan makannya tak tertahankan. Karena kan sebelum-sebelumnya dia nggak bisa makan sama sekali ya, karena nggak mau makan. Nah, terus habis makan berlebihan ini dia akhirnya muntah deh. Nah, dia muntah, hal ini terjadi berulang secara berlebihan dan akhirnya bisa menyebabkan kekacauan elektrolit, komplikasi fisik. Misalnya karena elektrolitnya tadi terganggu, dia bisa jadi kejang, terus bisa juga kehilangan berat badan yang hebat tuh. Nah, untuk diagnosis bandingnya itu bisa gangguan GI tract atas. Gangguan GI tract atas kayak misalkan GERD itu kan juga bisa menyebabkan orang ada perasaan mual muntah gitu ya. Kemudian abnormalitas kepribadian yang lebih umum dan juga gangguan depresif. Kan ada juga orang yang kalau dia depresif terus dia tuh pengen makan yang berlebihan. Terus ada juga orang yang kalau depresi nggak mau makan akhirnya jadi berat badannya turun. Itu kan juga bisa menjadi diagnosis bandingnya. Nah, untuk pedoman diagnosisnya ini itu harus ada 3 gejala utama ini, yaitu preokupasi terus-menerus untuk makan, keinginan makannya tak tertahankan, pasien menyerah terhadap episode makan berlebih, dan pasien makan sangat banyak dalam waktu singkat. Nah, setelah dia makan banyak banget ini, dia berusaha melawan efek menggemukkan dengan cara muntah, mengonsumsi pencahar, puasa, obat penekan nafsu makan, preparat tiroid, dan juga diuretika. Lalu si pasien ini punya kekhawatiran yang luar biasa terhadap kegemukan. Jadi dia menentukan batas ambang berat badan tertentu yang menurut dia tuh ideal gitu. Setelah itu, kalau misalkan pada individu dengan satu atau lebih ciri utama gejala bulimia nervosa yang ada 3 tadi itu nggak ditemukan, terus gambaran kliniknya tuh sebenarnya mirip bulimia, maksudnya udah bisa ditentukan ini bulimia nih, tapi kok ada satu atau lebih ya yang nggak ditemukan dari gejala utama. Nah, itu kan sangat membingungkan ya. Nah, itu bisa digolongkan ke dalam bulimia nervosa tak khas F53 ini. Nah, untuk berat badan normal atau bahkan berlebih tapi dengan periode khas makan berlebih yang diikuti oleh muntah atau pencaharan, kemudian bulimia dengan berat badan normal ini juga bisa digolongkan ke dalam bulimia nervosa tak khas. Lalu ada makan berlebih yang berhubungan dengan gangguan psikologis lain. Jadi, makan berlebih itu kan bisa menyebabkan orang menjadi gemuk. Tapi, pada beberapa peristiwa yang membuat stres, misalkan berkabung, kecelakaan, operasi pembedahan, dan peristiwa yang menekan secara emosional, itu bisa menyebabkan suatu reaksi gitu. Pada beberapa orang, ketika mereka mengalami tekanan emosional, mereka bisa makan berlebihan gitu. Ketika dia makan berlebihan, akhirnya dia jadi obesitas. Nah, ini yang disebut dengan obesitas reaktif. Jadi obesitas yang terjadi karena seseorang makan berlebihan sebagai reaksi atas suatu kondisi psikologis yang dialaminya gitu. Karena ada peristiwa yang mendahuluinya gitu ya. Nah, ini juga bisa terjadi pada individu yang mempunyai predisposisi gemuk gitu. Kemudian F55 itu adalah muntah yang berhubungan dengan gangguan psikologis lain. Nah, ini terpisah dari muntah yang dilakukan sendiri ya. Jadi ini muntah tapi dia nggak sengaja memuntahkan gitu ya. Emang tubuhnya ingin muntah aja. Nah, tapi muntahnya ini tuh berulang dan sampai mengganggu gitu. Misalkan pada hiperemesis gravidarum ya. Itu adalah gini, kalau ibu hamil itu kan wajar untuk dia mengalami mual muntah ya, karena hormon beta HCG-nya dia naik. Tapi ada beberapa orang yang hormon beta HCG-nya itu terlalu tinggi sehingga dia terus-terusan muntah sampai ia benar-benar mengganggu aktivitasnya, kemudian elektrolitnya juga terganggu, tubuhnya sampai lemes, pokoknya sampai jadi sakit. Nah, itu yang dinamakan dengan hiperemesis gravidarum. Kemudian ada juga muntah psikogenik, misalkan pada beberapa orang yang misalnya nih ada anak kecil, dia nggak suka sekolah. Nah, setiap kali ibunya mau mengantarkan dia ke sekolah, dia akhirnya muntah gitu. Nah, itu kan muntah psikogenik ya, yang disebabkan karena ya kondisi psikisnya dia yang nggak mau sekolah itu tadi. Kemudian yang terakhir ada F58, yaitu gangguan makan lainnya. Yang termasuk ke dalam ini tuh adalah pika non-organik masa dewasa. Pika itu adalah suatu kondisi di mana seseorang itu memakan sesuatu yang sebenarnya itu bukan makanan. Misalkan ada orang yang doyan makan pasir.
orang yang doyan makan kapas, makan tisu. Terus kalau misalkan dulu sempat ramai ya, ada orang yang katanya ada anak kecil nih yang katanya dia itu tuh sakti karena bisa makan beling, sakti karena dia tuh bisa makan kayu. Itu sebenarnya bukan sakti ya, tapi karena ya dia mengalami pika gitu. Nah, tapi itu kan pada anak kecil ya. Kalau anak kecil nanti dia masuknya ke gangguan lain, bukan yang F50 ini. Kalau pikanya itu terjadinya di masa dewasa, nah ini yang masuk ke dalam F58 gitu. Nah, selain itu, selain pika di usia dewasa, ada juga kehilangan nafsu makan psikogenik. Ini juga bisa masuk ke dalam diagnosis F58. Nah, jadi untuk gangguan makan itu dulu.